Raden Ajeng Kartini, lahir di Jepara tanggal 21 April 1879. Raden Ajeng Kartini merupakan sosok wanita pribumi yang dilahirkan dari keturunan bangsawan, anak kelima dari 11 bersaudara. Ayah Kartini bernama Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat dan ibunya bernama M.A. Ngasirah. Pada tahun 1881, ayah Kartini diangkat menjadi bupati di Jepara. Bahkan, sang kakek Pangeran Aryo Condronegoro keempat adalah sosok yang cerdas yang diangkat menjadi bupati di usia 25 tahun. Karena berasal dari keluarga bangsawan, Kartini bisa mendapatkan pendidikan di ILS atau Europe's Large School, namun hanya bisa memperoleh pendidikan hingga berusia 12 tahun. Karena menurut tradisi Jawa, anak perempuan harus tinggal di rumah sejak usia 12 tahun, karena sudah bisa dipingit. Meski demikian, Kartini tak mau mengurung diri dan justru memanfaatkan kesempatan itu untuk memilih belajar sendiri, seperti belajar untuk membaca. Dan Kartini juga mulai menulis surat kepada teman-teman korespondensinya yang berasal dari Belanda. Salah satunya yaitu Rosa Abendanon yang banyak mendukungnya. Dari buku-buku, koran, dan majalah Eropa, Kartini tertarik pada kemajuan berpikir perempuan Eropa dan timbul keinginannya untuk memajukan perempuan pribumi. Karena Kartini melihat bahwa perempuan pribumi berada pada status yang rendah. Seperti seorang istri harus memiliki tatanan tertentu dalam berkomunikasi yang seakan-akan membuat derajat perempuan berada di bawah derajat laki-laki. Kartini menuangkan pemikirannya lewat tulisan yang dimuat oleh majalah perempuan di Belanda bernama De Hondslelie. Perhatian Kartini tidak hanya semata-mata mengenai emansipasi wanita, tetapi juga masalah sosial umum. Surat Kartini ditulis sejak 25 Mei 1899 sampai 7 September 1904. Sempat terjadi surat-menyurat antara Kartini dan Mr. J.H. Abendanon untuk pengajuan beasiswa di negeri Belanda. Tetapi, semua itu tidak pernah terjadi dikarenakan Kartini harus menikah pada 12 November 1903 dengan Raden Adipati Djoyo-Diningrat yang pernah menikah 3 kali. Kartini lahir dengan gelar Raden Ajeng Kartini, namun setelah menikah dengan Bupati Rembang Raden Adipati Djoyo-Diningrat, gelarnya berubah menjadi Raden Ayu. Setelah 1 tahun menikah dengan Raden Adipati Djoyo-Diningrat, Kartini melahirkan seorang putra yang bernama Mas Sosalit Djoyo-Diningrat pada tanggal 13 September 1903. Namun, setelah melahirkan, kesehatan Kartini menurun drastis hingga di hari keempat, tepat pada tanggal 17 September 1904, di usianya yang 25 tahun, Kartini menghembuskan nafas terakhirnya di Desa Bulu, Kabupaten Rembang. Ketika sahabat-sahabat Kartini mengetahui bahwa Kartini telah wafat, mereka mengumpulkan dan membukukan surat-surat yang dikirim menjadi sebuah buku yang berjudul Dari Kegelapan Menuju Cahaya. Saat diterbitkan pada tahun 1911, buku ini membuat geger Amsterdam. Dan sejak itu, gagasan Kartini mulai didengar hingga ke seluruh Eropa dan Hindia. Dari buku ini juga, Kartini dikenal sebagai sosok perempuan pertama yang memecah keheningan serta menjadi pelopor dari revolusi budaya di tanah Nusantara. Pada tahun 1912, berdirilah sekolah Kartini di Semarang yang didirikan oleh keluarga Van de Venter. Hingga pada tahun 1964, oleh Presiden Soekarno, Kartini dinobatkan sebagai pahlawan kemerdekaan nasional dan tanggal kelahirannya menjadi Hari Kartini yang selalu dirayakan hingga saat ini.